Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya yang telah memenuhi undangan saya. Di mana Bapak Ibu, saya hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang penyakit yang tren sekarang ini, yang banyak beredar di masyarakat. Penyakit ini namanya penyakit corona atau biasa disebut COVID-19. Jadi Bapak Ibu, saya hanya meminta waktu Bapak Ibu 10-15 menit saja untuk hadir di sini dan menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi setelah saya memaparkan materi saya harap Bapak Ibu memberikan pertanyaan seputar coronavirus ini. Oke, jadi langsung saja kepada topiknya Bapak Ibu. Pertama, kita harus mengenali apa itu coronavirus. Jadi, sebelum kita masuk pada coronavirus, kita harus mengerti dulu itu apa itu virus. Virus corona. Jadi itu dua hal yang berbeda. Virus itu dia merupakan suatu mikroorganisme yang dapat merugikan tubuh. Dan bentuknya ini sangat kecil sekali dan bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi virus ini dia bersifat parasit dan dapat merugikan tubuh. Oke, langsung saja masuk kepada virus corona. Virus corona ini dia merupakan suatu virus yang baru-baru terjadi yang ditemukan di Wuhan atau di Cina. Virus ini dapat menyerang sistem pernapasan manusia atau paru-paru kita. Jadi dia hinggap dan bersarang di paru-paru manusia dan dapat menyerang paru-paru sehingga paru-paru ini dapat rusak dan menyebabkan kita gagal untuk bernapas apabila dia sudah kronis. Kemudian virus ini bagaimana penyebarannya sehingga virus ini dapat banyak sekali tersebar di seluruh dunia. Bagaimana penyebarannya? Ternyata penyebaran virus ini Bapak Ibu disebabkan oleh droplet atau percikan dahak dari kita sendiri. Jadi ini transmisinya itu human to human, manusia sesama manusia. Jadi apabila ada seorang penderita yang batuk, dia mengeluarkan 10.000 sampai 15.000 juta virus di udara. Jadi apabila kita tidak menggunakan masker, virus itu akan terhirup oleh kita dan kita bisa jadi corona. Jadi virus itu juga dia dapat bertahan di permukaan benda. Jadi orang yang batuk tadi apabila dia kena jatuhnya itu virus itu di permukaan yang kaca, dia akan bertahan selama 4 hari di kaca. Tapi kalau dia jatuhnya di besi atau di tempat-tempat yang plastik, dia dapat bertahan 3 hari. Tapi kalau di kertas, di uang kertas, itu dia hanya selama 1 hari. Jadi makanya kita dianjurkan untuk keluar rumah jangan saling bersentuhan. Karena dari sentuhan itu dapat menjangkiti kita dan dapat menularkan kita. Kemudian apa sih tanda dan gejala dari virus ini? Ternyata virus ini dominan tanda dan gejalanya yaitu batuk, kemudian demam, dan yang terakhir sesak napas. Nah, batuknya ini dia batuk kering, bukan batuk berdahak. Dia batuk kering dan disertai sakit tenggorokan. Kemudian demamnya itu dia rata-rata di atas 38 derajat Celcius. Jadi ada kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket yang besar, pasti dites. Itu ada pistol itu, dites itu alat pengukur suhu. Apabila lebih dari 38 dikasih keluar karena diduga dia sebagai corona. Kemudian, nah, bagaimana cara mencegah penularan corona ini?
Yang pertama, cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena di tangan kita ini Bapak Ibu ternyata merupakan sumber penyakit apabila tidak dicuci dengan benar. Jadi ribuan kuman dan bakteri menempel di sini. Jadi ini sumber penularan utama. Makanya kita kalau habis bepergian jangan menyentuh mata, telinga maupun mulut. Karena itu dapat menjadi pintu masuknya corona dalam tubuh kita. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini seperti yang sudah saya lakukan, menjaga jarak. Dan yang ketiga, hindari keramaian. Jadi jangan Bapak Ibu berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang lama. Nah, karena virus ini kan dari suara, muncul dari mulut manusia. Sedangkan mulut manusia itu kan mengeluarkan uap-uap dan cairan-cairan seperti percikan. Nah, itu yang kita hirup dapat menyebabkan kita corona. Nah, kemudian ini cara pencegahan tubuh untuk menaikkan sistem imun dapat mencegah terjadinya corona. Yang pertama, kita mengkonsumsi perbanyak sayuran yang segar atau sayuran hijau. Jadi tiap hari itu kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran ini. Karena sayur itu terdapat vitamin yang alami untuk tubuh. Jadi ini dapat menaikkan sistem imun dan dapat menangkal corona. Jadi virus corona itu dia masuk ke dalam tubuh manusia itu ternyata punya imun. Jadi apabila dia masuk, tubuh kita akan melawan. Nah, apabila imun kita banyak di dalam tubuh, virus itu bisa terbunuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidur istirahat yang cukup, rutin olahraga dalam rumah, kemudian hindari rokok dan minuman beralkohol, konsumsi vitamin C yang dijual di toko-toko obat. Vitamin C itu sangat membantu untuk kita terhindar dari virus corona. Kemudian banyak air putih, minum air putih. Konsumsi air yang cukup, minimal itu 7-8 gelas per hari. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap orang yang terkena virus corona. Yang pertama, orang yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, ini dia rentan sekali. 60 tahun ke atas karena orang yang sudah 60 tahun ke atas sistem imunnya itu pasti menurun dan terjadi banyak penyakit komplikasi. Itu yang menyebabkan terjadinya COVID pada orang-orang tua lebih banyak dibandingkan anak-anak muda. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, petugas kesehatan atau nakes. Kepada nakes, karena mereka selalu berkecimpung dengan pasien-pasien corona. Nah, itu yang menyebabkan risiko tinggi pada petugas kesehatan. Kemudian orang yang tinggal serumah dengan pasien, kemudian orang yang bekerja bersama-sama dengan pasien. Nah, itu yang kelompok-kelompok rentan terhadap penyakit-penyakit ini. Oke, kemudian kita lanjut pada berikut. Nah, kita sering mendengar di masyarakat itu tentang status ODP, PDP, dan OTG, orang tanpa gejala. Istilah-istilah itu kan sering muncul di TV, tapi kita masih belum terlalu paham itu apa itu istilah ODP. ODP itu ternyata orang dalam pemantauan. Maksudnya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu dari Manado, itu kan zona merah. Kemudian masuk ke Gorontalo. Nah, apabila Bapak Ibu sampai di Gorontalo, Bapak Ibu akan dikategorikan sebagai ODP, yaitu orang dalam pemantauan. Karena Bapak Ibu dari zona merah, makanya dipantau. Makanya diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian PDP. PDP ini dia pasien dalam pemantauan. Jadi Bapak Ibu, ada keluarga Bapak Ibu yang sakit, kemudian dia di rumah sakit dengan gejala yang seperti dengan corona, sesak napas, batuk, demam. Nah, itu akan dikategorikan sebagai PDP. Akan dipantau. Itu yang sudah dirawat. Kemudian yang OTG. OTG ini yang berbahaya. Ini yang orang tanpa gejala. Kenapa bahaya? Karena dia ini bisa menularkan ke orang lain. Sedangkan dia tidak menimbulkan tanda-tanda corona tersebut.
orang lainnya akan terkena. Misalkan dia kontak dengan orang-orang tua, padahal dia positif tapi tidak ada gejala, orang tua itu akan kena. Cuman dia tidak terlalu, karena dia masih muda, imunnya tinggi. Jadi dia masih ada masa inkubasi dalam tubuh. Kalau orang tua yang sudah imunnya di bawah, pasti kena cepat. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian suspek. Suspek ini orang yang dicurigai yang punya kontak dengan penderita dan dia menimbulkan tanda dan gejala yang sama seperti COVID. Nah, ini dikatakan suspek. Sekitaran 80% dia dikatakan positif. Kemudian yang sudah konfirmasi positif, berarti dia sudah dites swab dan tes COVID, ternyata dia positif. Itu yang sudah konfirmasi positif. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apabila kita menemukan tanda-tanda dan gejala di atas yang kita rasakan, lebih baik kita segera memeriksakan diri ke dokter. Karena apabila penyakit ini masih awal-awal, belum terlalu parah, lebih baik memeriksakan diri ke dokter. Karena kalau memeriksakan diri sudah dalam keadaan parah, maka itu fatal akibatnya, akan susah disembuhkan. Jadi saya harap kalau Bapak Ibu sudah ada tanda dan gejala, segera melapor ke petugas kesehatan untuk dicek. Oke, itulah penyuluhan singkat dari saya tentang coronavirus ini. Saya harap kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu tentang corona ini. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan, ini seperti sudah dikatakan tadi oleh penyuluh bahwa orang yang sesak napas itu harus memeriksakan di puskes. Nah, bagaimana DP sesak napas ini penyakit bawaan dari kecil? Apakah itu bisa dikategorikan COVID atau kritis? Oke, baik, terima kasih. Dengan sesak napas, dia sudah ada riwayat sesak napas dari kecil. Kemudian tiba-tiba di masa pandemi ini, pandemi yang sensitif dengan corona, sesak napasnya itu timbul. Nah, pertanyaan Ibu, apakah dia bisa dikategorikan sebagai corona atau tidak? Nah, dia dikategorikan sebagai PDP, pasien dalam pemantauan, karena dia memiliki tanda dan gejala yang sama dengan corona. Untuk memastikan dia positif corona atau tidak, maka akan dilakukan tes dan dicari riwayat-riwayat penyakitnya sebelumnya. Kalau dia dites corona tapi positif menggunakan tes PCR atau swab, maka dia kemungkinan bahwa 100% bahwa dia positif corona, meskipun dia di awalnya dia punya penyakit bawaan seperti sesak napas atau biasa disebut sebagai asma, itu sesak. Jadi itu yang kalau dia kena corona sementara dia ada asma, itu memperparah penyakitnya, memperparah asmanya. Jadi apabila itu dia timbul, otomatis dia bisa henti napas atau bisa gagal napas. Seperti itu. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Oke, ada lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya. Oke, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia kesehatan kita sering mendengar istilah kuman. Baru ada istilah bakteri. Terakhir kita mendengar virus. Ini bagaimana kesamaan dan perbedaan ketiga istilah ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak bertanya tentang apa perbedaan dari kuman, bakteri maupun virus. Nah, sebenarnya ini tiga ini dia merupakan satu mikroorganisme. Mereka termasuk dalam organisme kecil. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kalau dia virus, dia itu pasti sangat berbahaya. Kalau dia bakteri, belum tentu bahaya. Karena bakteri ini, dia hidup di sekitaran kita. Dia hidup.
Kalau virus, dia memerlukan inang untuk hidup. Contohnya, dia masuk ke dalam tubuh manusia, itu virus, dia dapat hidup. Kalau dia tidak di tubuh manusia, dia akan mati. Itu virus. Kalau bakteri, di mana saja dia ada. Kuman pun sama, dia di mana saja ada. Bakteri itu ada di dalam tubuh. Contohnya bakteri baik, terdapat di usus. Dia yang berperan sebagai pembusuk pada feses. Itu bakteri yang menyebabkan itu bakteri baik untuk tubuh. Kemudian kuman dia lagi hampir sama dengan bakteri. Dia lagi ada yang kuman baik dan kuman jahat. Cuman yang berbahaya itu virus. Itu. Bagaimana, Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwan. Oke, jadi ada materi seputar COVID. Mohon dibaca Ibu ya. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.